Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita pada kali ini akan membahas terkait dengan PBB ini, kompetensi dasar menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peta konsepnya di sini, latar belakang PBB, tujuan PBB, asas-asas dari PBB, serta keanggotaan PBB. Latar belakang berdirinya PBB, Perang Dunia Pertama yang terjadi pada tahun 1914 sampai 1918, antara Triple Aliansi yang dimotori oleh Jerman, Austria-Hungaria, Turki Utsmani, Bulgaria, melawan Triple Entente yang dimotori oleh Britania Raya, kemudian Kekaisaran Rusia, Prancis, Italia, dan beberapa negara lainnya. Sekutu pada Perang Dunia Pertama ini menang, sehingga Kekaisaran Jerman, Rusia Utsmania, dan Austria-Hungaria berakhir. Kemudian dibentuklah negara-negara baru di Eropa dan Timur Tengah dengan penyerahan koloni Jerman dan wilayah bekas Kesultanan Utsmania ke negara-negara lain. Di sinilah kita bisa melihat bagaimana Kesultanan Utsmania tercabik-cabik menjadi beberapa negara. 10 Januari 1920 berdiri LBB, Liga Bangsa-Bangsa, dan tahun 1939 sampai 1945 terjadilah Perang Dunia Kedua. Dan pada 18 April 1945 LBB dibubarkan karena dianggap gagal menciptakan perdamaian dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Konferensi San Francisco yang dihadiri 50 negara inilah yang akhirnya membentuk, dan saat ini anggota PBB itu 193 negara. Markasnya di New York City. Tujuan PBB menjaga perdamaian dan keamanan dunia, mengembangkan hubungan persaudaraan antara bangsa, menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah internasional, menjadi pusat penyelarasan tindakan bersama terhadap negara yang akan membahayakan dunia. Kemudian yang kelima, menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, konflik bersenjata. Sedangkan asas-asas PBB, pertama, persamaan kedudukan semua anggota harus memenuhi kewajiban mereka dengan ikhlas seperti yang tercantum di dalam piagam PBB. Yang ketiga, menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan. Yang keempat, menghindari penggunaan ancaman dan kekerasan terhadap negara lain. Sedangkan keanggotaan PBB di sini ada 2 asli original member, ini terdiri dari negara-negara yang ikut dari konferensi San Francisco yang akhirnya melahirkan PBB, kemudian anggota tambahan itu adalah negara-negara yang ikut PBB setelah konferensi San Francisco. Organ-organ PBB ada 3 organ utama, kemudian yang kedua organ khusus, yang ketiga adalah organ subsidiary. Organ utama di sini terdiri dari Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, Dewan Perwalian, Dewan Ekonomi Sosial, dan Sekretariat.
Majelis Umum atau General Assembly di sini merupakan majelis permusyawaratan utama PBB dan anggotanya adalah seluruh negara anggota PBB, yakni ada 193 negara dan mengadakan pertemuan setiap tahun di bulan September di General Assembly Hall di markas PBB New York di bawah sebuah pimpinan yang dari negara anggota, satu suara untuk satu anggota. Tugas Majelis Umum yang pertama adalah melakukan perdamaian, keamanan internasional. Yang kedua, mewujudkan kerjasama ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan perikemanusiaan. Yang ketiga, melakukan perwakilan internasional, termasuk daerah yang belum memiliki pemerintahan sendiri. Yang keempat adalah mewujudkan keuangan. Yang kelima, menetapkan keanggotaan. Yang keenam, mengadakan perubahan piagam. Yang ketujuh, memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, dan Hakim Mahkamah Internasional. Dewan Keamanan Security Council merupakan Dewan Keamanan PBB yang memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Dewan ini memiliki kekuatan untuk mengambil sebuah keputusan yang harus dilaksanakan oleh para anggota di bawah piagam PBB. Dewan Keamanan terdiri dari 5 anggota tetap yang memiliki hak veto, kewenangan untuk membatalkan atau melakukan veto terhadap permasalahan yang bersifat politis, dan ini non-prosedural. Yang memiliki hak veto adalah Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, dan China. 10 anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum masa jabatan 2 tahun. Untuk anggota tetap, akhir-akhir ini banyak digugat karena hal-hal yang terjadi yang dilakukan oleh negara-negara besar ini untuk mengambil vetonya terhadap berbagai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB atau oleh Majelis Umum. Kita bisa melihat yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Palestina ketika PBB menyerukan aksi kemanusiaan untuk Palestina dan ternyata Amerika Serikat tidak menyetujuinya, ya. Dia melakukan vetonya. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana Irak ya menjadi korban invasi Amerika Serikat tahun 2003, serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke Irak. Ketiga, Mahkamah Internasional, lembaga kehakiman PBB yang ada di Den Haag, Belanda. Anggotanya ada 15 orang hakim dipilih dari Majelis Umum dan Dewan Keamanan dari berbagai negara. Sedangkan masa jabatan 9 tahun. Kemudian Dewan Perwalian, di sini lembaga ini dibentuk dalam rangka untuk mendorong, membantu, mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian untuk mencapai kemerdekaannya. Fungsinya mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwaliannya, kemudian memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak manusia, melaporkan hasil pengawasan kepada sidang umum PBB. Yang kelima, Dewan Ekonomi dan Sosial ini dipilih oleh sidang umum untuk masa jabatan 3 tahun dan bersidang paling sedikitnya 3 kali dalam setahun. Dewan Ekonomi ini memiliki tupoksi bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengembangan ekonomi dan sosial, kemudian memupuk hak asasi manusia, mengkoordinasi kegiatan dalam bidang khusus dan menyampaikan pada sidang umum dan anggota. Yang keenam, Sekretariat PBB dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, dibantu oleh suatu staf pegawai sipil internasional yang berasal dari seluruh dunia dan menjabat selama 5 tahun dan boleh dipilih kembali. Sekjen PBB saat ini adalah Antonio Guterres. Kedua itu adalah organ khusus di sini seperti WHO, IMF, UNESCO dan yang lain-lainnya. Kemudian ada organ subsidiar, yakni ada komite, ada operasi perdamaian, ada pengadilan internasional, ada badan penasehat. Di sini di komite ada komite penanggulangan terorisme, direktorat eksekutif komite, dan komite sanksi, komite stat militer, komite non proliferasi, gitu ya. Di sini dari komite penanggulangan terorisme juga kita bisa melihat faktanya banyak digunakan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat untuk menekan negara-negara tertentu dan menuding negara-negara tertentu atau kelompok-kelompok tertentu sebagai teroris. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.